Jadi ceritanya itu kepalanya itu diambil orang baru dijual. Iya. Iya. Jadi anak-anak kecil ini mereka dengar dari cerita orang tua, nenek moyang mereka secara turun-temurun, sehingga informasi itu mereka tahu. Coba duluan. Nah, ini kita akan melihat tentang patung yang merupakan legenda seorang ibu yang menyusui. Ya, ini di sebelah bebatuan. Jadi batu-batu cadas ini kita harus hati-hati. Kenapa? Pintar nih. Yang mana itu? Ah, ini patungnya. Jadi sesuai dengan informasi masyarakat bahwa disinilah tempat patung yang melegenda, di mana seorang ibu menyusui bayinya. Jadi patung ini sudah tidak terlalu kentara, tapi orang percaya bahwa inilah jelmaan daripada seorang ibu yang menyusui yang telah menjadi batu. Ada bayinya, walaupun tidak terlalu kelihatan karena sudah perubahan cuaca dan banyak juga yang sudah retak, sehingga tidak kelihatan seperti seorang ibu dan anak. Namun di sini masyarakat percaya bahwa itu adalah jelmaan daripada seorang ibu yang menyusui yang menjadi batu. Jadi ini yang ditunjukkan sama si anak, siapa lagi nama? Rizal ya. Rizal ini anak Tilanga ya. Nah, mereka ini selalu bermain-main di kolam Tilanga di sini, dan mereka sudah dengar ceritanya sendiri dari orang tua mereka secara turun-temurun, dan ini yang ditunjukkan si Rizal, patung yang telah menjadi batu ya. Patung orang yang menyusui, seorang ibu yang menyusui. Nah, ini yang berubah jadi batu. Nah, kisahnya mungkin kenapa bisa jadi batu, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut historinya kenapa bisa jadi batu. Dia tuh selalu ada anak batang. Dia tahu. Nah, lepas tukai. Nah, alio ton malina sila po. Waktu tumbalukan. Jadi ceritanya itu kepalanya itu diambil orang baru dijual. Iya. Jadi anak-anak kecil ini mereka dengar dari cerita orang tua, nenek moyang mereka secara turun-temurun, sehingga informasi itu mereka tahu. Nah, ini anak-anak yang sering datang ke tempat ini, dan merupakan tempat ini adalah lokasi tempat main mereka. Ya. Nah, ini si Rizal bosnya ya. Bukan. Yang mana pada bosmu? Ada yang tadi keseluruhan.
Oh itu. Ya turun Mako. Tadi anu salah. Wah. Ini baru kok. Halo. Bisa dulu ada orang bilang ke di sini kalau mau punya anak atau wanita di sini minta anak. Oh, kalau mau minta anak di sini bawa makanan. Saya telur bebek di pelan masuk di dalam. Diletakkan saja. Enggak kok. Di sini. Ya katanya kalau ada orang yang tidak mempunyai keturunan kemudian pengen mempunyai anak, di sini biasa orang mengadakan ya semacam permintaan, tapi itu harus menurut keyakinan, harus yakin betul. Nah makanya orang itu datang membawa telur telur bebek ya, telur bebek atau siri ya, panggan. Biasanya itu dilakukan orang untuk permintaan mendapatkan anak. Dan cerita-cerita itu anak-anak ini tahu persis loh. Ya teman-teman, inilah pemandu saya ketika saya datang di kolam Tilanga. Bocah-bocah petualang ini ya. Ini semua. Nah demikianlah kisah tentang seorang ibu bersama dengan bayinya yang berubah menjadi batu. Nah dikisahkan bahwa kenapa hal itu terjadi. Seorang ibu tersebut pada saat mandi di kolam ini, dia berucap yang tidak senonoh dan tidak sepantasnya. Dan saat hujan turun, mereka bernaung di dalam gua bersama dengan anaknya. Dan saat itu petir datang. Kemudian tiba-tiba ibu dan anak tersebut berubah menjadi batu, seperti yang kita saksikan tadi. Nah, banyak pasangan muda, bahkan orang yang sudah lama menikah namun tidak mempunyai keturunan, mereka percaya ketika datang berdoa membawa telur itik dupa untuk berdoa sambil memegang susu dari ibu tersebut, ketika keluar air putih seperti air susu ibu, maka bisa diperkirakan bahwa pasangan tersebut ke depan akan memperoleh keturunan. Nah demikianlah kisah ini, dan semoga kisah ini bisa kita ambil maknanya bahwa ketika kita masuk di dalam suatu objek wisata atau dimanapun juga kita berada, kita senantiasa berucap yang baik. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai kita bertemu pada video yang akan mendatang. Terima kasih Anda sudah menonton, dan mohon di like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, see you.